Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Dedi Adventus Misa dengan NIM 24320010 dari Prodi PJKR. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu tentang lesson plan. Baik, pengertian lesson plan adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Itu dokumen yang digunakan oleh pendidik untuk merancangkan suatu pembelajaran dalam kegiatan kelas. RPP berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam RPP, guru merinci tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang akan dilakukan, materi yang akan diajarkan, seperti penilaian akan keterampilan untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi siswa. RPP mencakup berbagai komponen penting seperti identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media atau alat yang digunakan, serta evaluasi yang mencakup bentuk penilaian dan rubrik penilaian. Dengan adanya RPP, guru dapat merancangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Selain itu, RPP juga membantu guru untuk mengatur waktu pembelajaran dengan lebih baik. Hal ini penting agar materi yang disampaikan dapat dipaham dengan baik oleh siswa dalam jangka waktu yang tersedia. RPP yang baik tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotif yang mengarah pada perkembangan holistik siswa. Oleh karena itu, RPP menjadi alat penting dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, dan berkualitas. Yang berikut masuk pada tujuan lesson plan. Lesson plan tujuan dari lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan terstruktur, terorganisasi, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Berikut beberapa tujuan utama dalam lesson plan. Yang pertama, mencapai tujuan pembelajaran RPP. RPP membantu guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik yang dapat dicapai dalam satu sesi atau lebih. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyusun rangkaian kegiatan pembelajaran. Lesson plan memungkinkan guru untuk merancangkan urutan kegiatan yang logis dan terstruktur. Hal ini membantu guru untuk mengelola sesuatu dengan baik, memastikan bahwa setiap topik atau materi diajarkan dengan cukup waktu untuk pemahaman siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan merencanakan pembelajaran secara rinci, guru dapat menciptakan metode dan strategi yang lebih efektif. Dengan merancangkan pembelajaran secara rinci, guru dapat menciptakan metode dan
strategi yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini juga memungkinkan penggunaan media dan sumber daya yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran. Yang berikut, evaluasi pembelajaran. RPP juga membantu guru dalam merancangkan cara untuk mengevaluasi pencapaian siswa, baik melalui tes, tugas, atau penilaian lainnya. Evaluasi ini membantu guru mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Yang kelima itu memberikan panduan untuk pengajaran. RPP menjadi pedoman yang jelas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan fokus dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang berikut, keenam, menjamin keterlibatan siswa. Dengan adanya perencanaan yang matang, guru dapat merancangkan aktivitas yang dapat meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, membuat mereka lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Secara keseluruhan, lesson plan bertujuan untuk menciptakan pembelajaran efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa, serta maksimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Yang berikut kita masuk pada manfaat lesson plan. Manfaat lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan efisien. Berikut ada beberapa manfaat utama dalam lesson plan atau RPP. Yang pertama, membantu guru menyusun pembelajaran dengan terstruktur. Lesson plan membantu guru untuk merancangkan pembelajaran secara sistematis, mulai dari tujuan, materi, hingga evaluasi. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara yang terorganisir dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pengajaran Dengan adanya perencanaan yang matang, guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat dan mempersiapkan media yang relevan serta menyusun materi dengan kemampuan siswa. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memaksimalkan pemahaman siswa. Yang ketiga, efisiensi waktu. Lesson plan memungkinkan guru untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Dengan perencanaan yang jelas, guru dapat memastikan bahwa setiap bagian materi mendapat bagian yang cukup tanpa ada yang terburu-buru atau terabaikan. Yang keempat itu meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan merancangkan kegiatan yang bervariasi dan interaktif dalam lesson plan, guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif akan lebih efektif dalam mengembangkan pemahaman mereka. Yang kelima, menjamin pencapaian tujuan pembelajaran. Lesson plan memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara yang sistematis.
Hal ini membantu guru untuk tetap fokus pada pencapaian kompetensi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, mudah dalam evaluasi dan refleksi. Lesson plan menyediakan dasar yang jelas untuk melakukan evaluasi guru. Guru dapat menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, serta mengevaluasi apakah strategi dan metode yang digunakan atau perlu disesuaikan untuk pertemuan berikutnya. Yang ketujuh itu menjamin ketersediaan sumber daya. Dengan perencanaan yang matang, guru dapat mempersiapkan semua sumber daya yang dibutuhkan, baik itu alat peraga, media pembelajaran, atau bahan ajar lainnya, sehingga pembelajaran yang dapat berjalan dengan lancar. Yang kedelapan itu meningkatkan profesional guru. Dengan menyusun lesson plan, guru dapat lebih struktur dan profesional dalam mendekati proses pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa guru siap memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang harus dilakukan selama pembelajaran. Baik, yang berikut penutup atau kesimpulan yang diambil. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan dokumen yang sangat penting bagi pendidik dalam merancangkan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan menyusun RPP, guru dapat memastikan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan berbagai aspek yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti materi, metode, media, dan penilaian. Tujuan dari penyusunan lesson plan adalah untuk membantu guru merancangkan pembelajaran yang terstruktur, efektif, dan efisien. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan materi yang disampaikan dengan baik, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih.